Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya Bang Cemis. Oke, pada kesempatan ini kita akan mempelajari konfigurasi struktur atom berdasarkan subkulit. Berdasarkan subkulit. Ya. Kalau pertemuan yang lalu kita berdasarkan kulit, sekarang berdasarkan subkulit. Adapun tujuan yang akan kita pelajari hari ini adalah menuliskan konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Yang kedua, menentukan golongan dan periode. Oke, pada sub ini konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Saya langsung menuliskan ya, ini pengisiannya berdasarkan tingkat energi dari yang rendah ke yang tinggi. Gimana cara menghafalnya ya? Mungkin kalau di sekolah nanti pakai garis-garis ya, jadi nanti mungkin agak beda penjelasan dengan guru sekolah ya. Kita pakai yang modelnya memanjang ya. Oke, cara menghafalnya 1S2. 2 itu dari mana ya, itu nanti kita akan jelaskan di pertemuan selanjutnya. Hafalinnya 1S2, 2S2, 2P6 ya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 ya. Jadi setiap S itu nanti berakhir di P, kecuali yang di pertama aja. Nah, ini ada perbedaan ya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3Da. Sini ada pengecualian lagi. 4S2, 3D, 10, 4P6 ya. Jadi setiap S selalu berakhir P ya. Mulai 4S ada 3D ya. Kemudian 5S ya, 5S2, 4D. Jadi karena D nya sini tidak ada, sini ada lagi ya. Kemudian 5P6, 6S, ini ada pengecualian lagi ya. 4F14, 5D 10, 6P6. Kemudian 7S ya, 5F14, 6D10, 7P6. Oke. Sekarang saya ajarkan gimana cara menghafalinya. Setiap S nanti diakhiri P, kecuali di nomor 1 ya. Jadi menghafalinya kalau kita menggunakan ritme nanti akan lebih mudah menghafalinya. Oke, menghafalinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 ya. 4S2, 3D10, 4P6, 5S2 ya, 4D10, 5P6, 6S ada pengecualian lagi ya. 6S2, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2 ya, karena sini ada 5F, 7S2, 5F14, 6D10, 7P6. Oke, sekarang kita masuk ke aplikasinya ya. Yang pertama, F ya. Oh ya, oke. Untuk mencari golongan periode ya, golongan dan periode, golongan dan periode ya. Untuk golongan periode ya, terutama di masalah golongan dulu ya. Untuk golongan ya, kalau berakhirnya S ya, berakhirnya subkulit S, orbital S ya, berakhirnya orbital S itu nanti golongannya A ya. Berakhirnya orbital P ya, itu golongannya A. P itu selalu bergabung dengan S ya. Kalau berakhirnya D ya, nanti ada S sama D, nanti golongannya B ya. Jadi kalau S golongannya A, kalau P golongannya A, kalau D golongannya B ya. Biasanya saya ngapalin gimana? S itu bisa berdiri sendiri ya. Kalau P itu pincang, berarti orang pincang butuh bantuan. D dengklang, kalau dengklang butuh bantuan ya. Jadi hanya untuk mempermudah aja ya, bukan bermaksud apa-apa ya. Golongannya seperti ini. Kemudian kalau sampai 6S ya, itu nanti golongan sampai 4F ini nanti namanya golongannya lantanida ya. Jadi kalau sampai sini namanya golongannya lantanida. Kalau sampai sini golongannya nanti namanya aktinida.
ya. Tapi biasanya yang sering itu yang di sini aja. Oke, kita contohkan kalau periode. Nah, periode sama ya, nanti apa namanya, kulit yang terbesar, kulit yang terbesar ya. Oke, kita contohkan. Yang pertama adalah F919 ya, F919. Kita ngikutin ini ya, diawali dari 1S2 ya, 2S2 2P6 ya, 2S2 2P6. Kita cek dulu, S ini 2 ya, kita ngitungnya yang bagian atasnya ya, yang ini 2 berarti 4 ya. Berarti biar 9 gimana? Kurang 5. Jadi yang harusnya isinya 6, kita di sini 5. Nah, ini berarti konfigurasinya apa namanya? Ininya 9. Nah, ini ya, jadi 9 itu 1S2, 2S2, 2P5. Kemudian mencari golongan dan periode. Oke. Terakhirnya P untuk golongan, terakhirnya P. Kalau P selalu gabung dengan S. Ya, jadi selalu gabung dengan S. Jadi ini menunjukkan elektron valensinya ya. Jadi ini menunjukkan elektron valensi. Ini 2, ini 5, berarti dijumlah 7. Ya, 7 berarti ini elektron valensinya 7 atau termasuk golongan 7. Karena P golongannya 7A. Ya, gitu ya. Kemudian golongan periode. Angka terbesarnya ini angka 1 ya, ini angka 2A. Berarti apa? Periode 2. Nah, begini ya. Kemudian contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua. Saya misalkan AL 1327. Ya, kita membuat konfigurasi sedikit lagi ya. 13 1S2 2S2 2P6. Hitung 2 2 6 10, berarti kurang 3 ya. Sini berarti 3S2 12, biar 13 berarti 3P1. Nah, 3P1 ya. Kemudian golongan berapa? Nah, kulit terakhirnya mana? Tentuin dulu ini kulit terakhirnya ya. Golongannya berapa? Ini P, berarti harus gabung sama S. Ya, berarti dia termasuk golongan 3A. Ya, golongan 3A. Kemudian periode, kulit terbesarnya mana? Nah, ini. Ya, berarti dia termasuk periode 3. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Ya. Soal yang ketiga, ya. Kita langsung ke ketiga. Misalkan saya punya CA 20, ininya 40. Nah, berarti kalau 20 gimana? Ya, kita tulis dari mulai awal 1S2, 2S2, 2P6. 2P6. Kalau kita hitung baru 10 ya. Berarti sininya 3S2 3P6. Kalau kita hitung berarti ada 18, berarti terakhirnya 4S2 ya. Terakhirnya di sini 4S2 untuk sampai 20. Sekarang ini golongan periode berapa? Nah, terakhirnya S. Nah, ya. Kalau S berarti bisa berdiri sendiri, ya. Angka di atasnya elektron valensinya 2, berarti dia termasuk golongan 2A. Ya. Periodenya, angka terbesar berapa? 4. Berarti dia termasuk periode 4. Oke. Kemudian contoh soal selanjutnya. Contoh soal keempat ya. Misalkan saya punya FE 2656.
ya. Oke, ini ya. Kita buat 1S2, 2S2, 2P6. Ini baru 10 ya. 3S2, 3P6. Ya, kalau kita hitung baru 18. Nah, untuk nomor atom di sini hati-hati ya, terutama nyampe S. Nah, di sini bagian sini harus hati-hati ya. Kalau yang ada apa namanya oleh sini hati-hati. Cara pengisiannya kalau ada orbital D ya, ini namanya SP itu D itu namanya orbital ya. Itu hati-hati cara ngisinya. Jadi cara ngisinya gimana? Ya, cara ngisinya kita nulis dulu 4S2 di sini. Nah, jadi kayak yang tadi yang berdasarkan kulit kita nulis 2 dulu ya. 4S2. Nah, kalau kita hitung ini baru ada 20 ya. 20. Berarti kurang berapa? Kurang 6. Nah, di sini berarti aslinya 4S2 3D10, berarti sininya biar ini 3D6. Nah, jadi cara ngisinya seperti itu ya. Oke, sekarang jadi kalau secara aslinya ya apa namanya kalau urutan di sini 4S2 3D6. Tapi kalau dalam penulisan ya yang lebih tepat itu 4S2 baru 3D di sini. Sekarang kulit terluarnya mana? Ah, di sini. Ini gabungan antara S sama D. Hati-hati ya, bukan S aja. Karena apa? Aslinya 4S2 3D6. Ya, jadi penulisannya seperti ini. Kita jumlahkan 6 sama 2 8 ya. Berarti dia termasuk golongan 8. 8-nya apa? Karena terakhirnya D, dia golongan 8B. Ya. Kemudian periode. Nah, periode menunjukkan kulitnya, yang kulit terbesar ya, berapa atau yang terbesar kita lihat. Ini kan 1 2 2 3 4. Nah, ini angka 4. Berarti dia termasuk periode 4. Nah, saya tulis betul aja ya. Ini termasuk periode 4. Ya. Oke. Saya kasih satu contoh soal lagi. Misalnya yang kelima, ya, ada arsen AS 3375. Ya, 33 ya, kita buat 1S2, 2S2, 2P6. Ini baru 10. Ya, sampai sini 10. 3S2, 3P6. Ini baru 18 ya. 4S2, 3D10 atau nulisnya sama seperti itu aja ya. Jadi 3D10, 4S2 ya. Atau lebih enak ngikutin ini aja deh ya. Kalau yang ini apa namanya? Ya, kalau yang berakhir sampai D aja ya, ininya berarti 4S2 3D10, ini baru 30 ya. Di sini biar 33 ya. Ininya 4P3 ya. Jadi ini kalau kita ngikutin urutan ini, tapi penulisan aslinya ya tetap sebenarnya apa? 3D dulu ya. Jadi 3D-nya di sini. Ini hanya untuk mempermudah aja, tadi biar ngapalinnya jangan bingung. Nah, ya seperti itu. Kemudian golongan periodenya mana atau berapa? Kita cek ya. Terakhirnya P. Kalau P ya kayak tadi pincang ya, butuh bantuan, jadi selalu digabung dengan S. Kita jumlahkan antara P dan S 5. Berarti dia termasuk apa? Golongan 5A. Nah, ya, golongan 5A. Kemudian periodenya, kulit terbesarnya berapa? Nah, ini kulit terbesarnya 4 ya. Jadi ini kulit terakhirnya ya, kulit terbesarnya 4. Berarti ini termasuk periode 4 ya. Oke ya. Jadi untuk menentukan berdasarkan subkulit ya, kalian harus hafal ya minimal sampai 7P6 ya. Sampai 7P6 biar kalau soalnya tadi yang kayak kulit itu tadi pasti kulit kan sampai 36 aja.
Ini kalau soalnya mau sampai panjang ya, nomor atomnya besar, kalian bisa ya. Jadi gimana cara menghafalnya? Ada ritmenya ya. Caranya gimana? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 ada pengecualian, 3D10, 4P6, 5S2 ya. Sini jadi ada lagi 5S2, 4D10, 5P6, 6S2 ada pengecualian, 4F14 ya, 5D10, 6P6 ya. 7S2 ya, ini ada 4F ya, sini ada 5F14, 6D10, 7P6 ya. Dari hafal ini baru nanti kalian bisa membuat konfigurasi subkulit. Tapi kalau kalian nggak hafal ini akan kesusahan ya. Oke, sekian untuk hari ini ya. Kita ketemu lagi di lain waktu. Salam Bang Semis.